aku tipe yang panik banget justru karena anak aku itu yang tadi aku bilang, anak aku tuh punya riwayat kejang. Jadi 37,8 pasti udah masuk kronis. Kenapa? Karena dia punya riwayat kejang itu loh, deg-degannya kan deg-degan banget ya. Dan aku ini tipe yang gampang banget panik. Gimana caranya biar nggak panik? Minimal kita tahu deh, udah dikasih kok penurun demam, nggak lama dari situ biasanya tuh turun dan anak bisa istirahat, bisa anteng, bisa nggak, kalaupun nggak tidur ya bisa main gitu selama 6 sampai 8 jam. Kalau abis itu naik lagi, ya dikasih lagi. Biasanya kalau udah beberapa hari nggak turun, ya harus ke dokter sih gitu. Nah biasanya Adi tuh jaga malam, aku jaga siang. Karena kalau nggak kayak gitu kita sekeluarga sakit kan. Jadi biasanya nih anak minum obat nih, misalkan demam nih anak minum obat. Udah nih kalau kronis itu kan dia biasanya tuh anak anteng di 6 sampai 8 jam. Tapi di 6 itu misalkan dia minum obat jam 9 malam. Biasanya jam 3 pagi aku minta Adi bangunin aku karena jam 3 pagi itu jam rawan, takutnya demamnya dia naik lagi nih. Nah, misalkan nih jam 3 pagi dia nggak naik ya udah berarti aman. Tapi nanti aku cek durasi per sejam sekali. Tapi kalau misalkan naik lagi biasanya tuh aku kasih minum lagi Proris. Nah, Adi itu bagian jaga malam, aku tuh bagian jaga siang. Jadi yang bagian malam nih abis aku ngecek aman, nanti aku tidur, nanti dia bangunin lagi di jam 4 yang coba cek lagi, gitu. Jadi kita kerjasama deh kan sesuai moto dan slogan kita. Waktu nikah itu aku udah bilang ya, ini anak kita bikinnya sama-sama, kita rawatnya sama-sama. Jadi kalau anak yang sakit bukan berarti harus emaknya yang menderita. Jadi kita sama-sama gitu. Kalau kita media kan kamu suka bikin konten sama suami. Jadi sebenarnya itu ide suami lebih tepatnya, dan ada beberapa konten, bahkan banyak konten yang sebenarnya aku tuh cuma disuruh-suruh. Jadi kayak gini, nanti kamu gini aja ya gitu. Aku tuh nggak dikasih tahu Mbak itu mau ngapain gitu, karena aku sempet nanya kenapa sih kita tuh nggak kayak orang lain kalau bikin konten tuh kasih tahu aku kayak aku mesti gimana. Jadi kan misalkan kan tahu ya dibilang gini, enggak nanti nggak natural kalau acting gitu katanya. Jadi seringannya dia tuh cuma kasih tahu nanti pokoknya kamu gini ya gitu. Oh iya oke gitu. Berantem, ih Mbak kalau nggak berantem mah anak ibu aja berantem Mbak, nggak mungkin nggak pernah berantem. Sebenarnya kalau berantem mungkin bukan berantem kali ya, berselisih paham, karena yang namanya dua orang, apalagi yang satu gendernya laki-laki, satu gendernya perempuan, pasti pernah lah gitu nggak sepakat gitu. Tapi gimana caranya kita komunikasi, dicari titik tengahnya aja. Misalkan nih menurut cewek gitu ya, kok dia nggak ngucapin ini sih happy anniversary, buat kita penting tuh, buat cowok ya elah udah nikah udah bareng apa gitu. Tapi kan dikomunikasiin, kenapa sih kok kamu berubah, dulu nggak begini, oh berarti itu masih penting gitu. Nah semuanya tuh dikomunikasiin aja sih sebenarnya. Jadi kita nanti ketemu titik tengah, karena gimana pun juga kalau kata Adi, aku tuh bukan cenayang, karena menurut aku nih ya, kalau aku mendingan suruh ngerjain soal matematika 1 tambah 1 bisa sama dengan 2. Kalau otaknya perempuan itu 1 tambah 1 bisa jadi 5, 10 sesuai moodnya. Belum lagi dia mau dapet PMS, itu beda lagi hasilnya, dia bilang gitu. Jadi mendingan kamu ngomong aja sama aku gitu. Aduh itu kan mungkin kan Mas Adi ini kan dulu kan host atau MC yang apa namanya nggak terlalu nggak serius gitu ya, nggak lucu. Mungkin sekarang kan bikin sering lucu itu gimana sih, mungkin emang karakternya gimana gitu. Sebenarnya karakter aslinya tuh emang ngocol gitu loh. Karakter aslinya tuh memang ngocol, cuman memang pembawaan dia di setiap acara kan dulu begitu. Tapi kalau karakter aslinya dia tuh justru cewawaan aslinya gitu. Jadi kalau dulu yang ngikutin ya sekarang. Aku korban Mbak. Gitu. Jadi sekarang anak aku yang satu 5 tahun nih TK, yang satunya lagi 7 tahun anak kelas 1 SD. Nah ini kan aku ibu baru nih ya, ibu baru anak SD, ibu baru anak TK, kemarin udah lewat, ini ibu baru anak SD. Jadi sekarang tuh aku baru tahu kalau sekolah-sekolah zaman sekarang itu biasanya adalah anak itu punya PR, ibunya juga punya PR gitu. Jadi gimana caranya sekolahnya anakku ini tuh tugasnya lumayan banyak apa. Jadi kalau misalkan ada tugas-tugas kayak tugas mingguannya, apalagi sekarang nih mau ujian, itu tuh pasti numpuk banget. Jadi kalau ditanya nih, nggak main sinetron lagi, nggak ini, bentar dulu ya, kalau saya ikutan main sinetron itu sama kayak tutorial menyusahkan hidup saya sendiri. Soalnya tugas sekolahnya anak saya tuh udah banyak banget. Mungkin kalau anak udah bisa mandiri, ngerjain apa sendiri mungkin nanti deh gitu. Sampai sejauh ini belum.
Hobinya sama kayak ibunya, hobi makan kebetulan. Dua-duanya. Enggak sih. Dua-duanya punya tipe yang berbeda. Kakaknya lebih suka musik misalkan, adiknya lebih suka gambar. Nah itu aku pasrahin ke mereka. Sampai kayak adiknya tuh dia minta kayak, nanti pas aku libur sekolah aku boleh nggak les gambar? Boleh. Itu kalau udah minta. Tapi aku tidak dengan kayak kamu harus bisa ini, harus ini. Aku nggak. Jadi mereka maunya apa minta. Oke, kalau dirasa masih bisa di rumah dan nggak ini, karena menurut aku mereka kan udah sekolah, waktunya habis buat belajar. Kalau misalkan aku tambah-tambahin lagi, takutnya nanti waktunya habis, mereka waktu mainnya tersita, karena mereka juga masih butuh main, waktu istirahatnya tersita, waktu untuk bareng sama orang tuanya juga tersita gitu. Gambar. Kalau ada mamah ya pastikan kayak ayo parotin bawang gitu, nanti pakein gitu. Anak aku udah sampai bau apa namanya gerobak bakso gitu, dipakein bawang tapi nggak turun, tetap aja. Tapi kan kita harus menghargai ya, itu kan sebuah rasa sayang orang tua sama kita. Yang paling benar adalah kalau anak itu demam ya udah minum obat penurun demam. Kalau anak aku karena dia punya riwayat kejang, jadi mau nggak mau tuh kita mesti pilih yang paling tepat, yang bisa cepet buat anak aku dan bikin anak aku ini istirahatnya lama. Dan alhamdulillahnya anak aku ini cocoknya minum Proris, karena di Proris ini kan ada ibuprofennya yang bisa kita nggak tahu nih, kadang anak itu demam itu kan kalau kata dokter badan anak lagi bekerja nih, lagi ngelawan entah itu virus, bakteri atau apapun. Nah penyebab demam itu kan kita nggak tahu apakah dari radang, apakah dari apa. Nah di Proris ini ada ibuprofen yang bisa diantiinflamasi. Jadi kalau misalnya ada peradangan, terus udah gitu ada misalkan anak sakit tumbuh gigi segala macam, dia bisa meredakan sakitnya itu. Jadi menurut aku selain ya tradisional itu cuman kayak biar nggak ribut aja lah sama mama gitu ya, karena kan itu bentuk cintanya mama lah ya, parutin bawang kerokin gitu. Nah tapi selebih dari itu memang kita harus tetap kasih obat yang tepat untuk anak kita sesuai aturan, sesuai anjuran dan sesuai kebutuhan anak gitu. Jadi kalau anak demam ya udah sebisa mungkin kalau aku udah langsung aja udah kalau 378 udah pasti Proris. Kenapa? Karena anak aku tuh di atas 378 punya resiko kejang karena dia udah pernah kejang 2 kali gitu. Jadi itu tipe yang daya tahan tubuhnya lebih kuat apa yang gimana? Tergantung nih, kalau lagi cuaca begini karena anak aku juga kan ada rhinitis alergi, jadi lebih gampang pilek gitu. Tapi aku biasanya ngecek lagi pileknya ini cuman pagi atau siang juga pilek. Nah biasanya kalau misalkan sampai siang dia pilek, kemungkinan itu virus, nggak sembuh-sembuh nih, kemungkinan virus, aku pasti nggak kirim ke sekolah karena nanti takutnya dia bawa virus ke teman-temannya. Tapi kalau misalkan rhinitis alergi ini biasanya pagi dia pilek, siang tuh udah aman. Nah itu biasanya dia masih tetap sekolah gitu. Kasih jeda dulu yuk. Oke, siap. Makasih ya Kak.